Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 Sekolah akan menjelaskan mengenai antropologi kesehatan di Kota Bima. Selamat menonton. Apa itu antropologi? Antropologi secara umum berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya kajian. Antropologi memiliki kajian yang lebih luas dan terpecah-pecah dibandingkan dengan disiplin-disiplin ilmu sosial lainnya. Adapun menurut Konjraningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik pada masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan antropologi kesehatan ialah disiplin ilmu yang memberikan perhatian pada aspek-aspek biologis dan sosial budaya dari tingkah-tingkah laku manusia, terutama tentang cara-cara interaksi antara keduanya di sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia. Jadi, pada kali ini kelompok kami akan membahas mengenai antropologi kesehatan yang biasanya terjadi pada masyarakat, khususnya pada masyarakat Bima. Baik, langsung saja. Di mana letak kota Bima? Bima adalah sebuah kota otonom yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sebagai sebuah daerah yang baru terbentuk, Kota Bima memiliki karakteristik perkembangan wilayah, yaitu pembangunan infrastruktur yang cepat, perkembangan sosial budaya yang dinamis, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Kota Bima dipimpin oleh seorang wali kota dengan peradaban budaya Doum Bojo yang sudah mengakar sejak zaman kerajaan hingga sekarang masih dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat Kota Bima dalam kesehariannya, baik sosial budaya dan seni tradisional yang melekat pada kegiatan upacara adat, prosesi pernikahan, khataman Quran, dan kaitan dan lain-lain. Oleh sebab itu, Kota Bima masih sangat kental dengan adat istiadatnya. Adapun beberapa kajian antropologi kesehatan khususnya pada kutub sosial budaya, yaitu yang pertama ada perilaku sakit. Biasanya pada masyarakat Bima, ketika seseorang sakit atau terkena suatu penyakit, mereka biasanya berobat ke orang-orang pintar atau orang tua yang dapat dipercaya menyembuhkan penyakit, khususnya pada masyarakat Bima bagian pedesaan. Walaupun di sekitar daerah mereka sudah memiliki rumah sakit umum atau RSU, puskesmas pembantu, klinik, toko obat, ataupun dokter praktik, tapi mereka tetap saja menganggap bahwa dengan berobat ke orang-orang pintar atau orang tua merupakan tindakan alternatif yang dapat menyembuhkan penyakit yang diderita mereka. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sudah mengakar di masyarakat, terutama pada Kota Bima, yang dimana daerahnya masih kental dengan nuansa adat istiadat yang turun-temurun. Selain itu juga pada masyarakat Bima di bagian perdesaan, mereka lebih sering bepergian ke orang pintar ataupun dukun dalam membantu proses persalinan, karena mereka beranggapan bahwa dengan pergi ke rumah sakit sudah banyak memakan waktu, belum lagi uang operasi yang nanti dikeluarkan lebih banyak. Jangankan mereka yang secara pendidikan bisa dibilang rendah, mereka yang berpendidikan saja masih banyak ditemui juga ikut percaya dengan orang pintar. Banyak alasan yang ditemukan terkait memilih terobat ke orang pintar, salah satunya faktor biaya. Sebagian dari mereka menganggap kalau ke dokter itu mahal, tapi pada kenyataan justru berobat ke orang pintar lebih banyak menghabiskan uang, karena biasanya si orang pintar atau dukun sering minta yang macam-macam dan disanggupi oleh si pasien karena sudah terlanjur percaya dengan si orang pintar.
perilaku masyarakat yang dapat mempengaruhi kesehatan. Perilaku merupakan faktor yang memegang peranan hampir 60% dalam determinan kesehatan. Di samping faktor lingkungan, namun tidak hanya itu, berbicara perilaku akan sangat erat kaitannya dengan faktor budaya dalam masyarakat. Di bagian A, contohnya yaitu dari budaya yang sudah menjadi kebiasaan di Kota Bima, dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang berdampak pada kesehatan, yakni kebiasaan mengunyah makanan dengan tujuan untuk melumatkan dan diberikan kepada bayi, misalnya biskuit, nasi, buah, dan makanan lainnya. Hal ini membawa resiko besar bagi bayi yang diasuhnya, mengingat di dalam mulut orang dewasa banyak berkembang kuman dan akan berbahaya bila kuman tersebut masuk ke dalam tubuh si bayi. Seorang ibu yang mengunyahkan makanan anaknya agar lembut memang sering dijumpai di masyarakat. Padahal menurut pakar, kebiasaan ini tidak baik karena beresiko tinggi menular penyakit, terutama penyakit gigi dan mulut. Menurut Profesor Dr. Armasastar Bahar, PhD dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, mengatakan bahwa kebiasaan sangat tidak tepat. Sebabnya banyak bakteri atau virus yang berada di gigi dan mulut ibu dapat berpindah masuk ke dalam tubuh bayi. Menurutnya, makanan bisa menjadi medium perpindahan virus dan bakteri dari ibu ke anak. Kalau misalnya si ibu ada penyakit pada gigi, yaitu bau busuk, lalu mengunyah makanan untuk anaknya, nanti kumannya menempel di makanan dan lalu berpindah ke dalam tubuh si bayi melalui mulut. Kebiasaan ini sudah jarang dilakukan di daerah perkotaan karena penduduknya sebagian besar sudah teredukasi. Namun berbeda dengan Kota Bima, khususnya di bagian pedesaan. Mereka melakukan praktik ini karena merupakan bagian dari adat kebudayaan yang dianutnya. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa kesehatan, khususnya keperawatan, harus memberikan edukasi kepada masyarakat dan tentunya tak lupa pula untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang harus dimasukkan dalam kegiatan sehari-hari. Persoalan kesehatan reproduksi ialah persoalan mengenai sehari-hari mereka yang dianggap sensitif, tersembunyi, dan juga tabu. Namun, sebagian masyarakat Bima masih risih dan juga takut mengungkapkan hal-hal terkait kesehatan reproduksinya. Oleh sebab itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Bima, tergolong tinggi mengenai angka kematian ibu bersalinnya. Menghadapi problem terkait dengan upaya menurunkannya, sebagai contoh Kabupaten Bima, anggota kematian. Pada Kabupaten Bima, angka kematian ibu pada tahun 2013 itu sebanyak 11. Angka kematian bayi pada tahun 2013 sebanyak 97. Angka kematian ibu pada tahun 2014 sebanyak 8, sedangkan angka kematian bayi pada tahun 2014 sebanyak 100. Nah, dapat disimpulkan bahwa tahun berikutnya AKI dan AKB meningkat di Kabupaten Bima. Sedangkan angka kematian ibu pada tahun 2013 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2014 terdapat 5 kasus. Sementara angka kematian bayi pada tahun 2013 ada 29, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 22. Masih tingginya AKI menggambarkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi dan status kesehatan ibu, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, melahirkan, nifas, serta kondisi lingkungan. Provinsi NTB telah menerapkan program aksi 1000 hari kelahiran atau AZAR lewat cara pemantauan ibu hamil dan anaknya sampai 1000 hari, khususnya terkait dengan gizi.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan karena selain masih tingginya angka pernikahan dini, keberadaan dukun bayi masih kuat, serta banyaknya masyarakat yang mencari pengobatan tradisional atau sasak. Hambatan lain adalah rendahnya pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan bayi dalam kandungan, serta gizi buruk sebagai potret kemiskinan mereka. 3. Ide dan perilaku pencegahan penyakit. Pada masyarakat Bima, upaya untuk mempertahankan perilaku agar mereka tetap sehat ialah mereka sering mengkonsumsi obat-obatan tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewan. Obat-obat tradisional ini mereka minum bukan hanya dalam keadaan sakit, tetapi dalam keadaan sehat pun mereka tetap minum dengan alasan agar dapat memperkuat tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan agar dapat mencegah terjadinya penyakit yang kemungkinan akan terjadi pada mereka, terutama kepada mereka yang pola makannya tidak diatur sama sekali. Contoh kebiasaan masyarakat Bima di mana merebus cacing diminum dengan air rebusannya dengan tujuan untuk menambah nafsu makan pada seseorang dan dapat dipercayai dalam menyembuhkan seseorang yang mengalami diabetes. Daun kelor yang dimakan dapat mencegah seseorang agar terhindar dari penyakit asam urat, dan daun jambu batu yang direbus kemudian diminum agar terhindar dari penyakit seperti kolesterol, diare, dan sakit perut. Intinya, masyarakat Bima mempercayai bahwa bukan hanya orang yang membutuhkan obat untuk menghilangkan penyakitnya, tetapi orang yang sehat, mereka juga butuh penangkal agar dapat mempertahankan kondisi tubuhnya dan menjauhi dari segala macam penyakit yang akan datang. Nah, itulah tadi pemaparan dari